Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Keutamaan Ramadan. Ngaji bareng bersama Ustaz Dr. Moh Zainuddin Sarjana Hukum Islam, Magister Humaniora. Itikaf di Masjid Babu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, jamaah itikaf Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah, wabil khusus narasumber kita pada saat ini, yaitu yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Zainuddin Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Beliau tidak asing bagi kita, selain sekarang jabatan beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumeneb. Beliau adalah Kota Prodi Studi, Kota Program Studi Pasca Sarjana di Universitas Wiraraja Sumeneb. Alhamdulillah hadir bersama kita. 10 menit pertama Ustaz, pengantar sahur. Nanti kita sambung setelah subuh, insyaallah waktunya 60 menit, 1 jam setelah subuh nanti. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Zainuddin Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah itikaf Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan sunnah sahur, marilah kita sejenak menyimak bagian penting yang akan kita sampaikan nanti selanjutnya pada habis subuh atau ba'da subuh ya. Pada kesempatan sebelum melaksanakan sahur ini, saya ingin memberikan pemanasan dulu ya. Kalau dalam bahasa olahraga, pemanasan dulu ya. Sebelum nanti kita masuk ke acara inti ya. Setelah subuh kita akan lanjutkan ke bagian-bagian penting lainnya dan kita akan mendiskusikannya, sehingga nanti saya harapkan tidak hanya monolog maksudnya satu arah dari saya, tapi bisa dialog dari berbagai arah. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, tidak terasa kita sudah mulai masuk di penghujung bulan Ramadan. Kalau di zaman Rasulullah itu, kalau sudah mulai masuk 10 terakhir itu, mereka semakin memaksimalkan ibadah-ibadah, baik ibadah yang rutin ya, seperti qiyamul lail, sholat tarawih, ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semakin semangat. Tidak, mohon maaf kalau orang Madura bilang, tidak mate koncok. Jadi kadang-kadang kan kita semangat di awal, ternyata terakhir justru mate koncok atau
tidak maksimal ya, untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, itu terbalik. Di zaman Rasulullah itu justru ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan itu mereka semakin ngegas ya, semakin semangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah. Kenapa? Karena mereka tahu kesempatannya tinggal sedikit. Sehingga banyak di antara beliau-beliau itu banyak yang menangis, yang sedih ya. Karena sebentar lagi mereka akan ditinggalkan bulan Ramadan dan tidak lagi dimanja dengan berbagai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Seandainya kita tahu ya, disebutkan dalam sebuah hadis itu, walau ummati, seandainya umatku itu taklam, mengetahui ya, ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu ya, latamannat ummati, maka sungguh umatku itu menginginkan antakuna sanatu kulluha Ramadan ya. Mereka sungguh akan menginginkan semua bulan itu ya, semua 1 tahun itu ya, kullu sanah, semua sebulan setahun penuh itu kulluha, semuanya Ramadan, semuanya bulan Ramadan. Jadi dari sangat utamanya bulan Ramadan itu ya, seandainya kita tahu, pasti kita akan menginginkan semua bulan selama 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tapi kan tidak mungkin, karena memang di dalam 1 tahun itu hanya ada 1 kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun demikian Bapak-bapak sekalian, kita tidak perlu bersedih dalam arti kemudian tidak optimis berjumpa lagi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Amin. Di tahun-tahun berikutnya. Nah, cuman supaya kita ini punya kenangan ya. Dan supaya ada atharnya, ada pengaruhnya selama 1 bulan kita berproses melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan, memang kita harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya ya. Jadi letak suksesnya kita ya, diberikan kesempatan berproses di bulan Ramadan itu ya, kalau kita bisa melanjutkannya nanti di bulan-bulan berikutnya. Apa saja itu Ustaz? 5 menit ke depan kita akan sebutkan ya. Yang pertama ya, selama bulan Ramadan ini alhamdulillah ya, semua kita rajin mengaji ya. Alhamdulillah ya. Dalam caranya yang sederhana adalah membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian seperti ini ya kan. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Kalau kita ini selama 1 bulan ini sudah terbiasa mengaji, hampir di sela-sela kegiatan kita sempatkan mengaji. Misalnya kalau di masjid sambil menunggu sholat, kita sempat membuka Al-Quran, iya kan. Bahkan saya perhatikan juga di kantor-kantor ya. Itu banyak sekali teman-teman kita yang punya kesempatan di sela-sela kesibukannya membuka Al-Quran. Nah itu selama 1 bulan kita lakukan. Masa nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak ada bekasnya sama sekali? Tidak mungkin kalau memang kita melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Kenapa mengaji ini perlu kita lanjutkan? Karena memang spirit atau semangat awal diturunkannya Al-Quran itu adalah semangat mengaji, semangat membaca. Sekedar mengingatkan saja, misalnya di awal wahyu itu turun, ayat pertama yang turun itu adalah perintah membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang sangat populer, semua kita insya Allah menghafalnya dengan baik.
Jadi pertama kali ya Al-Quran itu diwahyukan, ya, ayat pertama yang diturunkan itu. Artinya apa? Menjadi sangat penting kegiatan membaca, kegiatan mengaji itu. Karena semuanya dimulai dari membaca, Bapak sekalian. Semuanya diawali dengan membaca. Semuanya diawali dari mengaji, belajar. Saya mungkin pernah bertanya di sini. Sebenarnya kebutuhan primer kita itu lebih banyak mana antara belajar dengan makan dan minum? Saya mungkin pernah bertanya di forum di sini. Imam Ahmad menjawab di dalam kitabnya, salah seorang murid dari Imam Syafi'i itu dia mengatakan, kalau mau jujur, kebutuhan manusia terhadap belajar itu lebih sering daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Coba kita buktikan sekarang. Kalau makan dan minum itu kan bisa dihitung berapa kali kita makan dan minum. Ya. Yang umum itu kan 3 kali, Bapak sekalian. Iya kan, 3 kali. Seandainya ada yang suka makan, ya, paling nambahnya 2 kali. Jadi 5 kali lah, iya kan. Tapi kan cuma 5 kali, iya kan. Tapi kalau belajar, kebutuhan kita terhadap ilmu itu bisa berkali-kali, lebih dari 3 bahkan bisa lebih dari 5 kali. Misalnya tadi kita bangun tidur. Itu pertama kali kita butuh apa? Minimal kita butuh ilmunya berdoa. Iya kan? Hafal doa bangun tidur, iya kan? Setelah itu kita mau masuk kamar mandi. Kita butuh apa lagi? Apakah kita butuh soto? Butuh gulai, butuh lalapan kan enggak? Kita butuh ilmu lagi. Iya kan? Butuh ilmu doa masuk kamar mandi. Kemudian kita masuk masjid lagi, seperti sekarang. Kita butuh ilmu lagi. Jadi 5 menit pertama kita bangun dari tidur, 5 menit pertama ya, kita itu tidak butuh soto, sate, gulai, lalapan, dan seterusnya. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Dan itu bisa diperoleh dari kegiatan membaca. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, ini harus kita lanjutkan. Ini ibadah utama. Kalau menurut saya salah satu ibadah utama di bulan Ramadan itu adalah membaca. Makanya Imam Qatadah itu dalam kitab Lataiful Ma'arif itu pernah dikisahkan, beliau itu kalau di bulan Ramadan ya, yahtimul Quran fi kulli thalathin. Setiap 3 hari beliau itu menghatamkan Al-Quran. Imam Qatadah. Wa fi ashril awakhir, dan di 10 terakhir berapa kali? Wa fi kulli lailatin. Beliau itu setiap malam hatam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i lebih hebat lagi. Imam Syafi'i itu berapa? Wa kana lisyafi'i, ke Imam Syafi'i itu berapa kali? Fi Ramadan, di bulan Ramadan berapa kali? Situna khatman, 60 kali. Coba membacanya sampai seperti itu. Ulama-ulama kita itu ya. Mungkin kita tidak sanggup untuk menirunya 100%, tetapi paling tidak semangat ini bisalah kita miliki ya, walaupun tidak sampai sama seperti beliau-beliau itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat, kita juga perlu melanjutkan bagaimana supaya kita lebih tertib beribadah. Insya Allah selama 1 bulan semua kita tertib ya ibadahnya ya. Sesibuk-sibuknya kita itu, kalau di bulan Ramadan kita selalu ingat dan kita tepat waktu. Ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan untuk berikutnya, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita lanjutkan. Ketaatan kita beribadah benar-benar tertib di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya kita di bulan Ramadan juga dibiasakan dengan hidup sabar. Walaupun makanannya banyak di kulkas kan nggak boleh dimakan.
Kalau siang-siang harus sabar nunggu waktunya berbuka, ya kan. Walaupun banyak uangnya, kita harus sabar. Tidak bisa kita nikmati kemudian foya-foya. Kita punya saudara, kita bisa infakkan, kita bisa sedekahkan. Ini bisa kita lanjutkan juga ibadah-ibadah seperti ini. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ya, ini masih banyak yang lain-lain yang mungkin kita akan lanjutkan. Terutama misalnya bagaimana caranya menyikapi kenikmatan dunia. Ya. Ini juga penting, nanti kita akan diskusikan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan diri, untuk tidak berlebih-lebihan. Ya. Walaupun kita punya banyak uang, walaupun kita punya banyak makanan, ya kan. Tapi di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk tidak menggunakannya ya, dengan berlebih-lebihan. Ya. Bahkan kita perlu ingat saudara-saudara kita juga yang lain. Ya kan? Nah, menikmati dunia ke depan seperti itu. Ya. Walaupun dunia itu enak, tapi kalau kemudian berlebih-lebihan menjadi kurang enak. Ya. Seperti air. Air itu kan bagus. Katanya dokter, coba tanya berapa liter kita per hari harus minum air itu. Baik, tapi kalau kemudian kita manfaatkan berlebihan, pas minum 1 ember misalnya, menjadi tidak baik. Iya kan? Nah sama, dunia juga begitu. Jangan berlebih-lebihan. Mandi itu baik, tapi cukuplah kita mandi air yang di kamar mandi. Jangan setiap hari karena suka air, karena suka mandi kemudian tiap hari lompat di pelabuhan Kaliakat misalnya, menjadi tenggelam kita, ya kan? Kenapa? Dunia juga seperti itu Bapak sekalian. Ya. Walaupun kita ini banyak dunia, banyak dunyanya narik madura, nggak bisa kita gunakan dengan cara ugal-ugalan ya, ugal-ugalan nggak bisa begitu. Nah banyak sekali hikmah. Ini yang nanti kita akan jelaskan ya, banyak sekali justru orang lebih taat beribadah itu ketika dia diuji dengan apa? Dengan keadaan yang pas-pasan. Tapi ketika diuji dengan banyak rezeki, banyak yang tidak lulus. Seperti kisahnya Sa'labah. Kisahnya Sa'labah kan begitu. Ya. Ketika dia pas-pasan, bahkan dari pas-pasannya yang namanya pakaian itu cuma satu yang melekat di tubuhnya. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah coba saya didoakan supaya saya lebih hikmat beribadah, bajunya cukuplah ganti-ganti saya beribadah. Ya. Justru ketika didoakan kemudian berlimpah ruah rezekinya, kambingnya beranak pinak, abu punya, pas lupa dengan ibadahnya. Coba itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu. Wa minhum, di antara mereka itu man ahadallah, ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlihi, seandainya Allah memberikan keutamaan, memberikan rezeki kepada kami, katanya lanas sadaqanna, kami akan bersedekah terus, wala naj'alanna minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Itu janjinya sebelum banyak rezeki. Falamma atahum, tapi tatkala rezekinya dikasih banyak, apa yang terjadi? Bakhilu bihi, mereka pelit. Pelit ya, seperti Sa'labah itu, ditarik zakat aja nggak mau. Alasannya macam-macam, kita baca kisahnya itu. Ya kan? Bakhilu, mereka bakhil. Wa tawallau, dan mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, mereka tidak mau, lupa dengan janjinya. Nah, itu bukti bahwa kalau diuji dengan kenikmatan dunia, banyak yang tidak lulus. Justru kalau kita pas-pasan, justru banyak yang rajin ibadahnya. Nah, saya kira ini pemanasan dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang yang taat beribadah itu bisa dijamin selamat? Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas kehadirannya. Alhamdulillah kita istiqomah di akhir Ramadan ini. Ya. Semoga ini membawa keberkahan tersendiri bagi kita semua. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah agak hangat-hangat ini Ustaz. Sebelum kita sahur bersama sebagai pemberitahuan, karena ini di program kelima di hari-hari
10 hari terakhir di hari ganjil, malam-malam ganjil. Seandainya besok digenap akan gabung lagi, monggo. Karena insya Allah tiap malam genap itu ada sekitar 8 sampai 10 orang. Yang pertama. Yang kedua, insya Allah kebiasaan kita untuk jamaah itikaf insya Allah bersama semua narasumber, bahkan insya Allah undangan juga dari pimpinan daerah Aisyah Sumeneb. Kita biasa iftar Syawal. Kita biasa di Babu Salam, insya Allah ini sudah ketiga, buka bersama di bulan Syawal, di hari ke-6 bulan Syawal, hari ke-7 ya, tanggal 7 Syawal kita buka bersama di sini, insya Allah akan kami ingatkan dengan undangan. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.